Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zendi Maulana Lubis dengan NIM 240304044 dari kelas MGT 1. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional tentang PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sari Roti. Profil singkat dari Sari Roti. Sari Roti merupakan merek roti siap saji terbesar di Indonesia yang diproduksi oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Produk Sari Roti dikenal karena kualitas, kebersihan, dan distribusi yang luas sehingga ke seluruh Indonesia. Produk utamanya meliputi roti tawar, roti manis, roti isi, dan cake. Visi dan misi Sari Roti. Visi menjadikan perusahaan roti terbesar dan terpercaya di Indonesia yang menghasilkan produk berkualitas tinggi, sehat, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Misi 1. Menghasilkan produk roti yang berkualitas, higienis, dan halal. 2. Mengutamakan kepuasan konsumen melalui inovasi produk. 3. Menjaga konsistensi, mutu, dan keamanan pangan. 5. Mengembangkan sistem produksi yang efisien dan modern. 6. Memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut BOM atau Bill of Material Sari Roti. BOM adalah daftar bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Bahan utamanya yaitu tepung terigu, gula, ragi, telur, margarin, susu, air. Pengembangan bahan dan bahan pangan. Plastik kemasan, label produk, karton distribusi. BOM berfungsi untuk mengontrol biaya produksi dan memastikan kualitas produk tetap konsisten. Berikut BPMN, Business Process Model dan Notation. Alur proses produksi Sari Roti. Penerimaan bahan baku, menimbang bahan, proses campuran adonan, fermentasi adonan, pemanggangan, pendinginan, pengemasan, distribusi ke toko dan konsumen. BPMN membantu perusahaan memahami alur kerja agar lebih efisiensi dan terkontrol. Target pasar Sari Roti. Target pasar Sari Roti meliputi anak-anak dan remaja, pekerja dan mahasiswa, keluarga, masyarakat urban dan semi-urban. Produksi dari Sari Roti cocok untuk sarapan praktis, bekal sekolah, dan konsumsi harian. Jadwal operasional produk. Produksi Sari Roti dilakukan setiap hari untuk menjaga kesegaran produk. Jadwal operasi produksi 24 jam, sistem shift. Distribusi pagi hingga siang hari. Penarikan produk lama maksimal 2-3 hari. Sistem ini memastikan roti yang dijual selalu dalam kondisi segar. Baik, saya akan menjelaskan tentang time schedule proyek atau gancar. Apa itu? Diagram ini adalah jadwal pelaksanaan proyek yang menunjukkan jenis kegiatan proyek, waktu mulai dan selesai urutan, dan durasi sesuai aktivitas. Biasanya digunakan untuk mengontrol waktu pekerjaan proyek agar selesai tepat waktu. Makna warna pada diagram. Contoh biru menunjukkan hari kerja aktivitas yang sedang atau yang telah dijadwalkan. Artinya kewajiban aktif dikerjakan berjalan sesuai rencana waktu, digunakan untuk memantau proses aktual. Warna pink menunjukkan durasi rencana atau kelanjutan aktivitas, biasanya menggambarkan jadwal lanjutan, bisa menandakan tahapan berikut dari aktivitas yang sama, menggambarkan kesinambungan
proses kerja. Berikut interpretasi kolom dan baris. Kolom tanggal kalender menunjukkan waktu pelaksanaan proyek harian atau mingguan, memudahkan melihat kapan aktivitas dilakukan. Baris kegiatan contoh aktivitas proyek, persiapan bahan, pemeriksaan awal, proses produksi, pemeriksaan kualitas, penyelesaian akhir. Setiap baris sama dengan satu aktivitas proyek. 4. Interpretasi jadwal proyek. Aktivitas dilakukan untuk berurutan bukan acak. Berbeda aktivitas saling bergantung. Jika satu aktivitas terlanjut, maka aktivitas berikutnya bisa ikut tertunda. Diagram ini membantu manajemen mengontrol waktu, menghindari keterlambatan, mengetahui aktivitas mana yang sedang berlangsung. Baik, berikutnya contoh kasus penurunan kualitas produk. PT Pelpener adalah perusahaan manufaktur pulpen yang rutin melakukan pengecekan kualitas. Pada minggu tertentu ditemukan 5 jenis kerusakan utama, menandakan adanya masalah kualitas produksi. Data ini menjadi dasar analisis kualitas untuk mengetahui jenis cacat yang paling dominan. Berikutnya data pengecekan kualitas pulpen. Total cacat ditemukan sebanyak 120 unit, jenis kerusakan retak 35 unit, paling banyak kegoresan dan noda masing-masing 25 unit, ragangan 20 unit, celah 15 unit, paling sedikit. Makna data, tidak semua kerusakan memiliki tingkat kejadian yang sama. Fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada jenis kerusakan yang frekuensinya paling tinggi. Berikut diagram Pareto. Diagram Pareto menghubungkan batang frekuensi kerusakan, garis presentasi kumulatif, prinsip 80 atau 20. Sekitar 70 atau sampai 80% masalah kualitas disebabkan oleh 3 jenis kerusakan utama, retak, goresan, noda. Kesimpulan Pareto, dengan memperbaiki retak, goresan, dan noda, perusahaan bisa mengurangi sebagian besar cacat produksi. Berikutnya diagram tulang ikan atau disebut fishbone diagram. Diagram ini menjelaskan penyebab utama penurunan kualitas produksi dilihat dari 6 aspek. A. Manusia karyawan tidak terlatih, kesalahan operator. B. Mesin-mesin rusak, kurangnya perawatan berkala. C. Metode SOP tidak standar, prosedur tidak diterapkan secara konsisten. D. Material bahan baku kualitas rendah, pemasok tidak handal. E. Lingkungan, suhu dan pencahayaan tidak ideal, lingkungan kerja tidak aman. F. Pengukuran alat ukur tidak dikalibrasi, kesalahannya dalam proses pengukuran. Makna utama, masalah kualitas bukan hanya satu penyebab, tetapi gabungan beberapa. Control chart, diagram kendali. Produksi 200 mug per hari. Inspeksi dilakukan selama 15 hari. Rata-rata defek 12,07 unit. Batas kendali UCL 15,08, LCL 9,06. Hasil analisis grafik, sebagian besar data berada di dalam batas kendali. Tidak ada pola ekstrim di luar UCL dan LCL. Kesimpulan, proses produksi masih dalam kondisi terkendali secara statistik, namun jumlah defek tetap
perlu ditekankan untuk meningkatkan kualitas. Berikut definisi SLP, Systematic Layout Planning. Systematic Layout Planning atau SLP adalah metode perencanaan tata letak fasilitas yang digunakan untuk mengatur penempatan mesin, peralatan area kerja, dan aliran proses produk secara sistematis dan struktur dengan tujuan meningkatnya efisiensi kerja, kelancaran aliran material, serta menurunkan biaya dan waktu produksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.